Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih semangat lagi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Semoga yang subscribe diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam setiap langkahnya. Amin. Kisah Rasulullah Muhammad membangun keharmonisan rumah tangga sangat menarik jati tauladan. Di antara yang beliau lakukan adalah membuat nama kesayangan untuk istri. Dalam beberapa riwayat, beliau memanggil Aisyah dengan panggilan sayang, Oisi HR, Bukhari, Muslim, dan Humair HR, Baihaqi, Tabrani. Maka sangat dimaklumi jika kisah-kisah beliau bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha penuh dengan romantika dan harmoni cinta. Pada suatu kesempatan, beliau juga makan dan minum bareng bersama istrinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah dan Aisyah minum dengan gelas dan piring yang sama. Bahkan makan daging pada bekas jilatan Aisyah HR. Nasai. Dalam rumah tangga, beliau tidak berkomentar atau mengeluh dengan kelakuan istri selama dalam hal mubah. Aisyah berkata, "Aku pernah menyisir rambut Rasulullah padahal sedang haid." HR. Bukhari. Beliau juga tak pernah mencela masakan istri. Kalau beliau suka akan dimakan, kalau tidak suka, beliau biarkan tanpa mencacatnya. HR. Bukhari. Sebagai bentuk kasih sayang, terkadang beliau bersandar dan tidur di pangkuan istrinya. Aisyah bercerita, Rasulullah bersandar di pangkuanku pada waktu aku sedang haid. HR. Muslim. Di samping itu, terkadang kalau ada waktu luang, beliau juga menemani istri jalan-jalan. Bukhari meriwayatkan, ketika malam, Nabi berjalan bersama Aisyah sembari berbincang-bincang. Bahkan, ketika ada momen ekspedisi militer, beliau acap kali mengundi istrinya untuk diajak ikut bersama. Yang lebih menakjubkan, beliau dengan sukacita membantu pekerjaan rumah. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, ketika Aisyah ditanya mengenai apa yang dilakukan Rasul Muhammad saat di rumah, beliau menjawab, beliau Nabi membantu pekerjaan istrinya. Beliau tidak membebankan kewajiban rumah hanya pada istri. Beliau sendiri turut membantu. Ketika Aisyah ditanya tentang pekerjaan Rasulullah di rumah, beliau menjawab, sebagaimana layaknya manusia lain, baju, memerah susu, dan melayani dirinya. HR. Ahmad. Beliau Nabi Muhammad juga sangat sabar dan berusaha membahagiakan istri selama dalam hal yang tak terlarang. Suatu saat Abu Bakar datang ke rumah Nabi. Waktu itu beliau sedang tertutup dengan baju karena ada dua perempuan muda yang sedang menabuh gendang di depan Aisyah. Lalu Abu Bakar kaget dan mencegahnya. Nabi Muhammad pun melarangnya seraya berkata, biarkan mereka berdua, ini adalah hari raya. HR. Bukhari. Bahkan dengan mesra, Nabi Muhammad sempat bersama Aisyah menyaksikan atraksi perang budak Sudan di masjid. Aisyah bercerita, saat hari raya Id, biasanya ada dua budak Sudan memperlihatkan kebolehannya mempermainkan tombak dan perisai. Maka ada kalanya aku sendiri yang meminta kepada Nabi Muhammad, atau beliau yang menawarkan kepadaku, apakah kamu mau melihatnya? Maka aku jawab, ya. Mau. Maka beliau menempatkan aku berdiri di belakangnya. Sementara pipiku bertemu dengan pipinya sambil beliau berkata, teruskan hai Bani Arfadah. Demikianlah seterusnya sampai aku merasa bosan, lalu beliau berkata, apakah kamu merasa sudah cukup? Aku jawab, ya, sudah. Beliau lalu berkata, kalau begitu pergilah. Akhir. Bukhari. Jika istri marah, beliau dengan sabar menenangkan dan meredam kemarahan istrinya. Bahkan, beliau mengajarkan doa meredam kemarahan kepada istrinya. Ummu Salamah pernah diajari Nabi Muhammad doa meredam kemarahan. Ya Allah Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkan kemarahan hatiku, anugerahkan padaku pahala dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, selama engkau menghidupkan kami. HR. Ahmad.
Muhammad. Terkadang, beliau juga tak sungkan memuji istrinya. Suatu saat Rasulullah memuji Aisyah. Sesungguhnya keutamaan Aisyah atas semua wanita adalah seperti sarip adonan roti paling enak saat itu, atas segala makanan. HR Muslim, pujian yang proporsional terhadap istri memang bisa membuat rumah tangga menjadi langgang. Manusia pilihan ini tak malu menyatakan cinta serta merasa bahagia dengan istrinya. Rasulullah berkata tentang Khadijah, "Sungguh aku dikaruniai cintanya." HR Muslim, pernah juga saat beliau ditanya Amr bin Aish mengenai istri yang paling dicintai, beliau Nabi menjawab, "Aisyah." HR Bukhari Muslim, meski beliau sangat baik dalam memperlakukan istri-istrinya, tapi beliau juga tegas ketika istrinya berbuat salah. Suatu saat istri-istrinya demo meminta sesuatu yang tak dimiliki Rasulullah. Mereka meminta nafkah lebih. Dengan tegas Rasulullah menolak, bahkan memberi pelajaran berharga pada mereka. Beliau berpisah dari mereka selama 1 bulan. Kisah ini bersesuaian dengan turunnya Surah Al-Ahzab 28. HR Muslim, dengan ketegasan ini akhirnya mereka sadar bahwa mereka bersalah dan tak mau mengulanginya lagi. Intinya, hubungan Nabi Muhammad dengan istrinya benar-benar menggambarkan keluarga teladan yang berorientasi akhirat. Dan itu yang dilakukan Nabi dalam berinteraksi bersama mereka.